Oke, baik, di sini saya akan membahas yang histologi kelenjar endokrin. Jadi di sini histologi kelenjar endokrin itu cuma ada satu, yang mana? 2, 3, 4 ya, empat aja, dan kita bahas yang kelenjar endokrin. Dari namanya endokrin itu apa? Endokrin itu artinya dia itu mengeluarkan hormon, yang mana hormon itu kan butuh transportasi berupa darah ya, untuk bisa dialirkan. Sehingga yang namanya kelenjar endokrin itu pasti selalu ada yang namanya pembuluh darah di dekatnya, atau kapiler darah. Pokoknya jalur supaya bisa masuk ke darah, karena hormonnya nanti bakal disebar lewat darah. Nah, di sini kita akan mempelajari yang kelenjar suprarenal dulu. Kelenjar suprarenal itu bentuknya segitiga, ada di atas sisi apikalnya renalnya atau ginjal ya. Nah, suprarenal adrenal, kelenjar ini merupakan kelenjar endokrin ya. Selnya tersusun agak beraturan. Jadi di suprarenal ini kita sambil lihat ini ya, PPT. Sebentar. Maaf. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada dua bagian besar, yaitu korteks dan juga medula ya. Yang mana si kelenjar adrenal ini kan gini ya, misal ini ada korteks, ini medula ya, dan dia tuh ada pembungkusnya itu kapsula fibrosa namanya. Oke. Nah, sekarang ada korteks dan juga medula. Korteksnya sendiri itu berada di luar daripada si medula. Nah, karena medula itu kan median, dia itu ada di tengah. Sedangkan korteks itu di bagian luarnya. Dan di bagian luarnya si korteks ini terbagi atas 3 zona, dibagi 3 lagi, yaitu zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Yang mana si zona glomerulosanya ini dia itu terletak paling luar dan dia berbatasan sama si kapsula fibrosa ini ya, yang membungkus itu. Terus zona fasciculata itu dia yang paling tebal ya. Dia yang paling tebal. Kalau di sini tuh tulisannya ini. Mana? Nah, 65 sampai 80% bagian tuh ya. Dia itu ada di zona fasciculata, itu yang paling tebal ya. Kalian bisa lihat gambarannya di sini. Ini zona glomerulosa, ini kapsula fibrosanya ya. Zona glomerulosa, zona fasciculata, dan yang terakhir zona reticularis. Oh ya, lupa mention tadi, di zona fasciculata itu bentuk selnya itu berjajar ya, panjang seperti ini. Lalu di zona reticularis itu seperti jaring-jaring. Lalu zona glomerulosa sampai zona reticularis itu disebut sebagai korteks ya, korteks. Oke. Nah, berbatasan dengan medula, selnya tersusun seperti jala-jala. Ya, bukan dapat sinusoid berupa pembuluh darah. Oke. Oke, nah seperti ini. Ada yang namanya pembuluh-pembuluh darah ya di sekitaran sel-sel ini, zona-zona ini terdapat sinusoid berupa pembuluh darah yang bentuk lumennya tak teratur. Dinding sinusoid ini berupa epitel gepeng selapis. Ciri khasnya pembuluh darah itu epitelnya itu epitel gepeng selapis ya, gitu. Oke. Selanjutnya itu tadi kelenjar adrenal sudah. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid dan paratiroid. Oke, kelenjar tiroid dan paratiroid ini sebenarnya mereka itu secara fungsi beda, tapi secara letak anatomis itu depan belakang ya. Jadi di bagian depan itu dia ini adalah kelenjar tiroid, sementara di bagian belakangnya itu ada 4 titik, itu adalah kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar tiroid ini dia itu kan terbagi atas 2 lobus ya, lobus kanan dan lobus kiri dan lobus kanan. Lalu di tengah-tengahnya itu ada yang namanya isthmus. Oke. Nah, di dalam kelenjarnya si tiroid ini dia itu punya namanya folikel. Folikel itu seperti kolam ya. Kalau folikel itu seperti kolam, kalau di sini mari kita cari sebentar. Nah, ini pituitari ya. Bukan, ini pituitari. Tiroid, paratiroid mana nih? Di bawah sini ya. Tiroid. Nah, ini tiroid. Jadi kita baca dulu. Folikel bentuk bulat lonjong, gepeng, Oke, jadi seperti ini ya.
langsung. Nah, ini dia yang namanya folikel-folikel, kelihatan nggak? Nah, ini folikel-folikel tuh seperti kolam itu ya. Nah, di dalam folikel-folikel ini itu terdapat yang namanya koloid. Koloid itu bintik-bintik merah seperti granula warna merah. Lalu di koloid ini apa namanya nih? Seperti di sini dia bilangnya pada beberapa folikel tampak epitelnya tinggi dan tepian substansi koloidnya gerigis atau compang-camping, tidak beraturan gitu ya. Itu artinya si lumen ini atau si folikel ini dia tuh sedang mempersiapkan supaya isinya atau hormonnya itu bisa dimasukkan ke dalam pembuluh darah gitu. Ya, karena sekali lagi kelenjar tiroid juga merupakan kelenjar endokrin yang artinya dia mengeluarkan hormon. Nah, hormonnya hormon apa aja sih? Ini hormonnya itu di dalam tiroid itu ada dua. Yang pertama, sebenarnya ini selnya dulu ya. Ini selnya itu follicular cell atau tirosit. Follicular cell ini dia nanti akan memproduksi dua hormon, yaitu tiroksin atau T4 dan juga ini T3. Yang mana apa namanya fungsi keduanya ini itu adalah untuk pertumbuhan dan juga diferensiasi sel ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini ada para follicular cell atau C-cell. C-cell karena namanya C-cell dia itu untuk membentuk yang namanya hormon kalsitonin. Kalsitonin itu fungsinya adalah untuk menurunkan apa kadar kalsium dalam darah. Oke, lawannya kalsitonin kita tahu adalah paratiroid. Paratiroid selanjutnya di sini kelenjar paratiroid dapat ditemukan pada bagian tepi kelenjar tiroid. Beberapa kelompok sel yang besarnya kurang lebih sama. Sel yang lebih kecil dengan inti relatif besar bukan sel prinsipal sel, sedangkan sel besar dengan relatif kecil bukan. Oke. Jadi ini follicular cell ya. Ini C-cell. Jadi kita balik lagi ke yang kelenjar tiroid dulu. Ini folikelnya ya atau lumennya itu yang mengandung koloid tadi. Lalu di pinggir-pinggirannya itu ada batu-batuan ya seperti batu pinggir kolam, itu adalah follicular cell. Yang tadi T3 sama T4 yang fungsinya adalah untuk mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Itu ada di sini. Follicular cell ya. Dan dia kenapa kita sebut folikular karena letaknya di pinggir-pinggir folikel. Nah, lalu di antara folikel-folikel ini ada yang namanya C-cell kalsitonin tadi ya untuk memproduksi kalsitonin. Nah, selanjutnya kita ke paratiroid. Paratiroid nih loh bentuknya loh seperti ini, 4 ini doang ya. Ini yang anterior, yang superior, yang ini yang inferior. Yang superior itu di video sebelumnya berasal dari kantong faring ke-3. Terus ini kantong faring ke-4. Gitu ya. Ini atasnya itu kantong faring ke-4, yang bawah kantong faring ke-3. Nah, di dalam mikroskop bentuk selnya seperti ini, teman-teman. Ya. Ini jadi bulat gini. Ini kan apa namanya? Ya kan selnya cuma ini doang ya. Kan? Nah, jadi dia tuh terdiri dari dua, yaitu principal cell atau shift cell, yang mana nanti di seiring waktu dia akan berkembang menjadi oxyphil cell. Ya. Dia akan berkembang menjadi oxyphil cell. Nah, si principal cell dan oxyphil cell lalu nanti berkembang lagi ada diisi dengan yang namanya lemak. Ada lemak-lemak di sekitarnya, gitu dia. Itu dia paratiroid ya. Jadi ini sudah kita baca. Sel yang lebih kecil dengan inti yang relatif besar merupakan principal. Oke. Inti apa selnya bentuknya kecil tapi intinya besar. Sedangkan yang ini selnya besar-besar tapi intinya kecil. Itu namanya oxyphil. Sedangkan yang selnya kecil-kecil tapi intinya besar itu yang principal. Itu ya. Jadi dia letaknya ada di pinggir-pinggir si tiroid ini. Lalu selanjutnya kelenjar hipofisis pituitari. Oke, di sini. Di sini lumayan seru. Kelenjar hipofisis atau pituitari. Sebelumnya kita harus tahu yang namanya letaknya dulu seperti apa. Jadi di sini adalah hipotalamus ya. Di hipotalamus nanti ke bawah ada kita sebut sebagai kelenjar pituitari. Nah, ini adalah bagian anterior kelenjar pituitari dan ini adalah kelenjar pituitari bagian posterior. Yang anterior biasanya kita sebut sebagai adenohipofisis, sedangkan yang posterior kita sebut sebagai neurohipofisis. Oke. Yang ada anterior dulu. Di dalam anterior ini pas intermedia dan pas posterior ya. Pas intermedia tuh yang membagi kedua tengah ini loh. Ini kan pas intermedia nih yang ini. Nah, gitu.
Nah, di pars anteriornya dulu itu ada sel apa aja? Dia ada 2 jenis sel sebenarnya ya. Ada sel kromofil. Sebentar saya tulis dulu. Mana? Oh ini. Sel kromofil dan juga sel kromofob. Di sel kromofil ini dibagi 2 lagi, yaitu sel asidofil dan juga sel basofil gitu. Nah, sel asidofil itu dia terwarna asam, ya namanya juga asam. Sitoplasmanya warna merah, ya seperti itu. Nah, kalau sel basofil itu kebalikannya, dia itu berwarna basa dan bergranula biru. Oke, itu keduanya masuk ke dalam kromofil. Sedangkan yang kromofob, dia itu tidak peka terhadap warna, ya. Sitoplasmanya pucat, seperti tidak ada warnanya. Itu yang ada di anterior, ya. Nah, kalau yang di posterior terdiri dari apa? Dia itu terdiri dari serat-serat saraf. Kalian lihat di sini, badan sarafnya itu ada di hipotalamus, lalu kabelnya turun ke bawah sampai ke posterior pituitari atau neurohipofisis di sini ya. Nah, nanti juga di akson-akson ini nanti ada pelebaran-pelebaran gitu ya. Apa tuh? Kenapa melebar? Karena dia itu ngembung-ngembung atau melebar-melebar karena di dalamnya itu ada hormon yang mau dilepaskan ya, atau biasa kita sebut neurosekret ya, yaitu hormon yang dilepaskan oleh nervus, oleh saraf gitu. Nah, apabila ada penggembungan berarti si hormon-hormonnya atau sekretnya itu yang mau dilepaskan itu ada di situ. Itu biasanya gembung-gembungnya kita sebut sebagai ini herring body atau badan herring, seperti itu. Ya, itu aja sih yang ada di sana. Ya. Nah, selanjutnya adalah pankreas ya, terakhir ya. Bagian endokrin pankreas tuh ini aja sih. Nah, pankreatik. Ini kan kita bahas yang endokrin ya. Yang eksokrin kemarin sudah kita bahas. Yang bagian endokrin itu dia itu terdiri dari pulau-pulau Langerhans. Kenapa pulau-pulau Langerhans? Karena dia itu isinya adalah sel-sel yang tersebar. Tapi saat masih ada jenis-jenisnya, yaitu sel alfa, sel beta, dan sel D. Sel alfa itu apa? Sel alfa itu adalah nih yang ini. Sel alfa itu adalah glukagon. Ya, glukagon fungsinya adalah untuk menaikkan gula darah. Sel beta itu apa? Kebalikannya dari glukagon, insulin. Ya, jadi sel beta itu isinya untuk menghasilkan hormon insulin, fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah. Sel D ini apa ya? Sel D. Di sini di mana nih? Ini somatostatin. Ya. Dia itu untuk apa nih, baca nih? Oh, dia itu untuk mengatur pengeluaran hormon yang ada di pulau Langerhans ini, sel-sel pulau Langerhans ini. Jadi dia yang ngatur nih, jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit gitu. Ya, gitu aja sih.